Minggu 17 Desember 2023, masyarakat adat Dusun Sebalos, khususnya para tokoh sejarah, sesepuh, dan para tetua berkumpul di Ramin Punggu Sebalos bersama dengan generasi muda untuk berbagi cerita tentang sejarah penguasaan wilayah Dusun Sebalos secara turun-temurun. Sejak dari zaman Ambasango sampai sekarang, sejarah itu masih setia melekat di hati para tetua. Dan para tetua memiliki harapan agar sejarah tersebut diterima, diteruskan, dipertahankan, dan dijaga sampai generasi seterusnya. Ada rasa khawatir di dalam hati para tetua ketika mendengar dan menyaksikan bagaimana perkembangan zaman mulai menggeser sejarah dan asal-usul suatu suku. Cerita lisan secara turun-temurun ini kemudian diabadikan dalam bentuk tulisan agar tidak dianggap hanya sekedar sejarah oleh pihak pendengar. Upaya estafet sejarah yang dilakukan hari ini dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam proses berbagi cerita sejarah, banyak sekali makna dan harapan yang dirasakan oleh generasi baru. Para tetua memiliki mimpi agar sejarah yang sudah ada jangan dihilangkan atau dilupakan begitu saja. Nilai-nilai perjuangan juga sangat kental di dalam para tetua, juga mengajarkan arti hidup berdampingan dengan alam, menjaga alam, dan belajar dari alam sampai hari ini terbukti dengan warisan hutan adat dan hutan ulayat yang masih tersisa. Pertanyaannya, di hati generasi muda, sampai kapan kami masih bisa menjaga dan bagaimana dengan dukungan orang-orang sekitar terhadap gerakan menjaga wilayah sejarah dan mencintai alam? Pertama aku terima kasih atas iko dah ngasih sepuh adat ke balai dah untuk menyusun adat batas-batas dia anu dah kan iko pandai dia kerja batas dah tertentu dia kerja maka pina keraruh sampai ke dia sampai ke perigi sampai ke mau sampai ke Temaula Jerin sampai ke Temaulano sampai ke Batabak aja Deku untuk informasi na dama ada diriku pun ketiga mengarang-arang bang deku sedang tanah pun ku ketiga pandai. Lalu untuk mati dia aku dengar ada dakana muji ada berbeda kati gi cocok dengan muji mula ji ada baru bukan kati baik mula ada baru cuma adat istiadat dia hilang sejarah hilang karena peraturan pemerintah mati dia ada kurang mendukung kepada Kebalos. Jadi maksud pemerintah apakah Kebalos sudah dianggap jai? Apakah kalon ko dianggap jai? Anu pemerintah diko betul-betul pemerintah diko betul-betul adil, betul-betul jujur. Pemerintah diko harus menurut jai sejarah itu ya balai. Diko lah ada kira-kira ada diko maksud. Sekian dan terima kasih. Berdasarkan asal-usul dan fakta sejarah yang ada di wilayah Dusun Sebalos antara Desa Sango dengan Desa Kalon. Karena fakta sejarah telah mengatakan dengan sesuai dari Sebalos. Apa yang telah disampaikan terdahulu yaitu Muara Butek dikuasai oleh
orang tua kami, kakek kami, atau leluhur kami. Dalam bahasa Dayak, kami Riuk mengatakan dalam 3 bahasa. Kalau dalam menggunakan bahasa, untuk membuat tapal batas itu disebutnya pengemiti atau leluhur. Itulah fakta-fakta yang kami harus mempertahankan, termasuk sampai ke Temuang Lano dan ke Batahabat. Nah, dalam membuat, melaksanakan kegiatan untuk mengukuhkan tapal batas kami antara Dusun Sebalos dengan Dusun Senanga maupun Pelangor, maka kami membuatkan ritual adat sesuai dengan adat leluhur kami. Itulah fakta yang kami harus mempertanggungjawabkan dan kami harus meneruskan dari nenek moyang kami dulu atau leluhur kami dulu. Maka hal itu tolong dan harus dibuktikan, karena fakta sejarah itu juga sangat diakui oleh pemerintah, termasuk dalam Permendikbud itu diakui oleh pemerintah. Mengapa? Dalam fakultas pendidikan yang mengarahkan kepada bahasa sastra dan sejarah itu ada dalam kurikulum penyusunan dalam bentuk skripsi. Nah, dengan dasar itulah kami Masyarakat Sebalos tetap mempertahankan fakta-fakta sejarah yang kami buat, yang kami tahu dan kami laksanakan sesuai dengan sejarah yang ada. Masyarakat Sebalos selalu melakukan monitoring, pengawasan tentang tapal batas yang mengantisipasi supaya jangan dicoplok oleh tetangga maupun dijual belikan atau diserahkan kepada pihak perusahaan. Karena mengingat dan menimbang bahwa wilayah ini terlalu disempitkan dan tidak ada lagi lahan untuk masyarakat atau anak cucu kami. Dalam hal ini, saya sebagai tokoh masyarakat Sebalos sangat mengharapkan segala instansi maupun lembaga dan pemerintah itu menghargailah fakta sejarah yang ada. Mengapa? Sedangkan Sebalos itu telah menerima dari fakta sejarah berupa SK, yaitu SK Hutan Adat Rage yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dan diserahkan oleh Bapak Presiden. Dan yang kedua, itu telah ada fakta sejarah pohon plai yang tengah kampung kami itu telah dimasukkan ke Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Bengkayang tahun 2017. Nah, inilah harapan kami supaya harus diperhatikan, dipertimbangkan, dan untuk ditetapkan, dan harus dihakui. Kalau tidak dihakui, kemana lembaga-lembaga itu harus melemparkan begitu. Inilah sangat harapan kami, termasuk saya sebagai tokoh masyarakat Sebalos, untuk hal masalah tapal batas melalui sejarah. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan Permendagri, batas menurutkan asal usul. Inilah yang saya sebagai tokoh masyarakat Sebalos sangat mengharapkan. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya atas nama Ketua Desa Sango telah memperhatikan yang terjadi di wilayah Dusun Sebalos, Desa Sango umumnya, khususnya, yaitu berkaitan dengan tapal batas dengan Desa Kalon. Pertama-tama, itu memang asal pemerintah, tidak dipungkiri. Tujuan pemerintah untuk kita menertibkan tapal batas ini adalah untuk administrasi tentang usaha, tetapi tidak mengurangi hak antara masing-masing pihak apabila berada di wilayah yang sudah disepakati. Jadi kita sebagai negara hukum, negara Indonesia menghargai aturan-aturan yang diatur oleh pemerintah. Kemudian saya sebagai pengurus adat desa, waktu itu telah diadakan
dimediasi oleh pihak kabupaten yaitu Sekda, kemudian kabupaten sendiri diundang. Pada waktu itu hari pertama yaitu tanggal 6 bulan 10 2016, pemimpin sidang waktu itu telah menegaskan kepada masing-masing pihak, yaitu Desa Kalon dan Desa Sango. Desa Kalon disuruh atau diperintahkan stacking menurut perisi mereka masing-masing, yaitu dia berangkat trekking itu tanggal 19 sampai tanggal 20 Oktober 2016. Kemudian menyusul lagi Desa Sango yang bersama tim dari kabupaten, yaitu trekkingnya tanggal 25 sampai 26 Oktober 2016. Setelah di trekking oleh dua belah pihak, tahu-tahu tanggal 14 Agustus 2017 ada keputusan dari Bupati telah memutuskan bahwa yaitu memakai perisi Kalon. Jadi perisi yang telah diatur oleh kedua pihak tadi, Desa Sango tidak dipakai. Maka selayaknya dan sewajarnya lah orang Subarahedi menuntut ketidakadilan pemerintah membuat keputusan. Maka dinyatakan itu maksud keputusannya belum begitu kuat menurut perisi-perisi kami sebagai pengurus pun juga memperhatikan seperti itu. Sedangkan tadi sejarah itu dijelaskan oleh rekan saya Pak Rian Pak Ala. Dari awal penguasaan di wilayah Dayak Sango zaman dulu, yaitu tidak berbangsa dengan orang Kalon. Karena orang Kalon itu disebut Dayak Pelayu, Dayak Kemayu, berasal dari daerah Melabu, daerah Bengkayang. Pun mereka itu datang, kita itu minta hidup, minta makan, minta kepada orang tua Sango zaman dulu. Lalu kemudian orang tua Sango menempatkan mereka, orang kakeknya nama dulu namanya Doen Magana. Kemudian itu Sangkul Mak Pasak, Siri Mak Bau, Nabung Mak Bintang, nama kakek-kakeknya orang Kalon dulu. Pertama-tama beliau itu membuat Tembawangnya di Tembawang Kitu. Setelah itu di Tembawang Kajor. Di Tembawang Kajor pindah lagi di Tembawang Muup. Tembawang Muup, Tembawang Butuk. Akhirnya baru pindah ke Kampung Senanga. Dan dibagi dua, ada yang ke Kampung Kelangor, yang disebut Den zaman dulu. Maka segala batas yang ditetapkan oleh orang Kalon terlampau dan mengambil wilayah Desa Dusun Sebalut, Desa Sango. Sedangkan kedatangan mereka itu termasuk boleh dikatakan orang baru di daerah sini, yang asli adalah orang Dayak Sango, Dayak Bekasi Riuk Sango, yang punya tanah asal dari zaman dulu. Bentuk-bentuk penguasaan kakek-kakek Sango zaman dulu, pertama-tama dia itu menguasai wilayah itu, dia bikin jalan pelatih untuk mencari babi, saya rusak, untuk nafkah anak istrinya. Masing-masing itu merintis bikin jalan pelatih. Sampai anak cucunya pun mulai bikin itu setiap tahun. Karena itu bentuk usaha, karena dulu belum ada dikatakan jual sahang, jual ini, hanya yang dimakan itu adalah hasil hutan. Setelah itu, maka usahanya itu dari Tembawang Lano, Tembawang Butuk, Tembawang Lano, Begadur, Batahabak, sampai tamat ke Moramau, itu bekas usaha mereka zaman dulu. Maka kalau saya perhatikan keputusan Bupati tanggal 14 Agustus 2017 itu sudah keterlaluan masuk ke Desa Sango. Jadi harapan kami sebagai masyarakat mengharapkan pemerintah dengan seadil-adil
sejujurnya untuk membuat keputusan. Maka pada saat itu terbitlah surat itu, keputusan dari Pak Bupati. Pun kami baru menerima sekitar sebelum tanggal 10 bulan 8 2018. Kami mengajukan gugatan menolak di kantor camat Sangoledo, yaitu tanggal 10 bulan 8 2018. Kami membuat pernyataan menolak keputusan yang dibuat oleh Bupati zaman itu. Maka sampai hari ini pun belum jelas yang sebenar-benarnya keputusan itu. Mungkin kesekatan mata kita memperhatikan itu karena ada tanda tangan dari pihak penjabat yang mendukung keputusan itu, tetapi tidak tahu seperti apa awalnya itu. Maka saya sebagai Ketua Desa Sango pun sangat mengapresiasi penolakan masyarakat Gunung Sebalok. Dan harapan ke depan mudah-mudahan ini akan ditindaklanjuti lagi di kabupaten agar seperti ada titik temu yang betul-betul seadil dan sejujurnya. Itu harapan kami sebagai pengurus adat di Desa Sango ini. Mungkin sampai di situ acara singkat yang sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin nanti akan kita bikin buku sejarahnya sesuai dengan yang kita pahami dan kita ketahui. Sekian, terima kasih. Terima kasih tetua, terima kasih leluhur atas warisan yang luar biasa memberikan arti dalam kehidupan kami. Salam perjuangan, salam semangat, salam lestari.